Selamat sore. Untuk kalian yang sedang melihat langit jingga, semoga tetap semangat walau badan sudah mulai lelah. Perkenalkan, nama gue Ade. Iya, mungkin ini adalah perdana gue untuk mengisi suara dengan cerita-cerita singkat dan sedikit curhat. Berhubung gue orang yang gak suka basa-basi, ya udah yuk kita mulai dengan sesi cerita kali ini. Pernah gak sih kalian ngerasa kalau ruang lingkup pertemanan kalian tuh mengecil? Nah, gue sedang merasakan di posisi itu. Gue ngerasa di umur 25 tahun ke atas, teman-teman gue satu persatu menghilang. Ada yang sibuk dengan karirnya, ada yang sudah menikah dan sekarang sibuk dengan anaknya. Ada juga yang gak ada kabar, gak tahu kemana. Ya mungkin emang udah masanya kali ya berakhir. Gue cuma ngerasa sepi aja sih. Yang dulunya nongkrong kemana aja, sering berbagi cerita bareng, ketawa-ketiwi bareng, ngumpul bareng. Bahkan gue udah tahu jeleknya mereka. Sekarang gue cuma tahu mereka di sosmed, sekilas aja ya tanpa berkabar lagi. Nah, gue punya sedikit cerita nih tentang persahabatan. Jadi dulu gue punya sahabat dalam suatu komunitas. Kalau nggak salah nama komunitasnya itu adalah Traveler Community. Pada waktu itu gue memberanikan diri untuk kopdar pertama kalinya. Siapa sangka, ternyata gue sangat mudah berbaur sama mereka. Gue ngerasa kalau kita itu sefrekuensi, mereka asik dan solid. Terus seiring berjalannya waktu, gue udah anggap mereka itu sebagai keluarga kedua gue. Ketemu per minggunya itu adalah jadwal yang wajib bagi gue. Bersama mereka, gue punya banyak cerita. Gue udah mengenal karakter masing-masing, jelek buruknya mereka, mereka tahu jelek buruknya gue. Pokoknya udah gak ada jaim-jaimnya lagi deh. Nah, terus gue punya beberapa petualangan bareng sih sama mereka yang seru abis. Salah satunya itu touring. Touring ya walaupun sederhana sih waktu itu cuma ke Sukabumi, tapi saat kita bertemu dengan alam bersama dengan sahabat-sahabat yang hangat, bagi gue tuh adalah momen yang luar biasa. Terus nih kalau ada yang ulang tahun, kita tuh selalu kasih kejutan kecil-kecilan biar mereka tuh senang gitu. Itu sih momen yang gak bisa gue lupain. Pokoknya banyak deh cerita-cerita gue sama mereka. Ya walaupun sekarang udah sibuk dengan kehidupannya masing-masing, tapi kita masih sering berkabar kok. Untuk kalian yang mendengarkan cerita ini, semoga sehat selalu ya. Bagi gue, kalian itu adalah salah satu cerita yang menarik. Tapi apa boleh buat, masanya sudah berakhir. Sekarang tinggal kita mengubah sudut pandang baru. Bahagia itu gak mesti kok nongkrong sana sini. Ngejalanin hari ini dengan lancar aja udah alhamdulillah banget gak sih? Semakin kesini ya ngejalanin hidup lebih apa adanya aja. Gak pedulilah dengan omongan-omongan orang. Sekarang jadi punya dunia sendiri untuk hidup lebih tenang dan gak overthinking, supaya juga tidur lebih nyenyak, ya gak? Pernah gak sih kalian ditanya, kenapa sih masih sendiri? Lu nanya kayak gitu, gue nanya ke siapa? Kadang suka bingung sih dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jawaban yang paling aman cuma bisa bilang, doain aja ya. Ya mungkin emang tandanya belum waktunya. Karena gue percaya Tuhan udah mengatur sedemikian rupa, jadi kita gak perlu khawatir. Cuma waktunya aja yang berbeda, tapi nanti pasti dan akan. Lebih baik kita menunggu agak lama untuk mendapatkan orang yang tepat, daripada kita berlama-lama tapi gak tahu mau kemana. Gue ngomong kayak gini karena gue punya pengalaman yang buruk.
Duh, kalau ngomongin tentang percintaan di hidup gue tuh gak ada yang menarik. Kenapa ya? Mungkin gue tipe orang yang cuek dan susah untuk jatuh cinta. Sekalinya jatuh cinta, bego. Jadi sedikit cerita, gue pernah sebahagia itu karena orang yang gue cintai pada saat itu. Banyaklah cerita gue tentang dia, dan gue punya petualangan yang luar biasa. Gue ngerasa dunia itu warna-warni, manis seperti gulali pada saat itu. Pret. Tapi entah kenapa lama-lama berubah. Semua berubah menjadi sendu. Gue mempertahankan, tapi lama-lama gak kuat dan akhirnya gue nyerah. Dan ternyata emang sakit ya kalau berharap dengan manusia. Karena emang gak pasti, perasaan bisa aja berubah kapanpun. Dan akhirnya berjalan tidak sesuai dengan ingin, lalu harus dipatahkan begitu saja. Itu sih yang membuat gue agak trauma. Tapi ya udahlah, yang lalu biarlah berlalu. Sekarang gue sudah sangat ikhlas. Walaupun emang waktu itu susah banget untuk move on-nya. Sekarang gue gak mau kalah dengan keadaan. Gue harus bahagia lebih daripada itu. Perjalanan masih panjang dan masih banyak yang harus gue tempuh. Sekarang ikutin kata hati dan teruslah bergerak. Semoga kebaikan selalu di pihak. Tapi di proses ini, gue lebih bersyukur sih dengan pengalaman yang gue punya. Karena sekarang gue bisa menyikapinya lebih bijak dan dewasa untuk hal-hal apapun di kehidupan ini. Cukup sekian cerita curhat kali ini. Dengan kalian mendengarkan ini, kalian akan sedikit tahu tentang cerita gue. Untuk kalian yang sedang berjuang menjalani hidup lebih baik, semangat terus ya. Akan ada pelangi setelah hujan lebat datang. Tunggu waktunya, karena kesabaran itu tidak akan berkhianat. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai ketemu di cerita selanjutnya, dan bye-bye.